Halo semua, perkenalkan nama saya Gerald Aramamangkei dari kelas 5 TI 3, jurusan Teknik Elektro Prodi D4 Informatika dengan NIM 2202463, Politeknik Negeri Manado. Dan kali ini saya akan menjelaskan PPT dengan judul Pohon Keputusan dan Algoritma Pencarian. Dimulai dengan pendahuluan, apa itu pohon keputusan? Pohon keputusan adalah representasi grafis dari proses pengambilan keputusan yang memodelkan hubungan antar berbagai pilihan dan hasilnya. Mengapa pohon keputusan penting? Digunakan dalam berbagai kecerdasan buatan, machine learning, dan analisis data untuk menentukan langkah terbaik berdasarkan data yang ada. Algoritma pencarian. Apa itu algoritma pencarian? Algoritma yang digunakan untuk menjelajahi atau mencari elemen di dalam pohon atau graf. Jenis-jenis algoritma pencarian terbagi tiga, yaitu Deep First Search atau DFS, Breadth First Search atau BFS, dan Best First Search atau Best FS. Deep First Search atau DFS dengan definisi adalah metode pencarian yang menelusuri pohon secara mendalam dengan mengunjungi anak pertama dari sebuah node sebelum kembali ke node lainnya dengan cara kerja mulai dari akar pohon, jelajahi node cabang terdalam yang belum dikunjungi. Jika menemukan simpul daun, kembali ke node sebelumnya untuk mencari cabang lain. Keuntungan, mengonsumsi memori sedikit, dan kekurangan bisa terjebak di cabang yang panjang atau tak terbatas. Breadth First Search atau BFS dengan definisi adalah metode pencarian yang menelusuri node pada tingkat yang sama dari akar hingga ke tingkat bawah. Cara kerja, mulai dari akar pohon, kunjungi semua node pada satu tingkat sebelum beralih ke tingkat yang lebih rendah. Gunakan antrian untuk menyimpan node yang akan dikunjungi berikutnya. Keuntungan, selalu menemukan solusi yang paling dekat dengan akar terlebih dahulu. Kekurangan, mengonsumsi memori lebih banyak. Best First Search atau Best FS, definisi Best FS menggunakan heuristik untuk memilih node yang memiliki nilai terbaik dalam membantu pencarian ke arah solusi. Dengan cara kerja, mulai dari akar, lalu pilih node dengan biaya minimum atau jarak terdekat ke tujuan. Gunakan fungsi evaluasi untuk menemukan node berikutnya. Keuntungan, dapat lebih cepat menemukan solusi dengan memanfaatkan informasi heuristik, dan kekurangan, tidak selalu menjamin solusi optimal. Perbandingan DFS, BFS, dan Best FS dengan kriteria waktu penyelesaian tergantung pada struktur pohon. Solusi optimal, BFS biasanya optimal sedangkan DFS dan Best FS tergantung situasi. Lalu kapan digunakan? DFS saat memori terbatas atau ingin menjelajah hingga kedalaman maksimal. BFS saat solusi optimal pada tingkat paling awal dibutuhkan, dan Best FS saat ada heuristik yang dapat membimbing pencarian. Di sini ada tampilan dari Deep First Search dengan node Jakarta dengan goal ke Kediri yang telah saya buat. Di sini dari Jakarta terbagi tiga kota, yaitu Solo, Purwokerto, dan Yogyakarta. Dari Jakarta ke Solo sejauh 1000 km, Jakarta ke Purwokerto sejauh 800 km, dan Jakarta ke Yogyakarta sejauh 1900 km. Lalu dari Jakarta Solo sebelah kiri sini, bagian bawahnya ada Jakarta sejauh 800 km. Purwokerto terbagi tiga, yaitu Semarang, Surabaya, dan Solo. Dari Purwokerto ke Semarang sejauh 1500 km, Purwokerto ke Surabaya sejauh 1800 km, dan Purwokerto ke Solo sejauh 500 km. Lalu Yogyakarta terbagi tiga juga, yaitu Surabaya, Bandung, dan Kediri. Yogyakarta ke Surabaya sejauh 1000 km, Yogyakarta ke Bandung sejauh 1000 km juga, dan Yogyakarta ke Kediri sejauh 1500 km. Lanjut ke Breadth First Search dengan node Jakarta dengan goal ke Kediri.
terbagi 3 sama seperti ini, itu Jakarta, Solo, Purwokerto, Yogyakarta. Dari Jakarta ke Solo sejauh 1000 km, Jakarta ke Purwokerto sejauh 800 km, dan Jakarta ke Yogyakarta sejauh 1900 km. Pada bagian Solo ke Yogyakarta 2 sejauh 1000 km. Di bawahnya ke Yogyakarta 2 ke Kediri sejauh 1500 km. Pada bagian Purwokerto terbagi 3 kota, yaitu Purwokerto ke Semarang sejauh 1500 km, Purwokerto ke Surabaya 1800 km, lalu Purwokerto ke Solo 2 sejauh 500 km. Di bagian Solo 2 terdapat Yogyakarta 3 sejauh 1000 km. Dari Yogyakarta sebelah kanan sini ada Yogyakarta ke Kediri sejauh 1500 km, Yogyakarta ke Bandung sejauh 1000 km, Yogyakarta ke Surabaya 2 sejauh 1000 km. Pada bagian Kediri sini ada Surabaya 3 sejauh 1500 km. Dan sini ada best first search dengan note Jakarta dengan goal Kediri. Kita mulai ke Jakarta. Dari sini Jakarta ke Purwokerto sejauh 800 km dengan arah panah seperti ini. Lalu selanjutnya ke Solo sejauh 500 km. Lanjut ke Yogyakarta sejauh 1000 km. Di sini dari Yogyakarta ke Bandung ada 1000 km. Lalu jika turun ke bawah dari Yogyakarta ke Kediri sejauh 1500 km. Dari Kediri ke Surabaya sejauh 1500 km. Ada juga Surabaya ke Yogyakarta sejauh 1000 km. Surabaya ke Purwokerto sejauh 1800 km. Lalu Purwokerto sejauh ke Semarang sejauh 1500 km. Ada juga Yogyakarta ke Jakarta sejauh 1900 km. Dari kesimpulan yang didapat, setiap algoritma memiliki kelebihan dan kekurangan. DFS cocok untuk masalah yang membutuhkan eksplorasi mendalam. BFS cocok untuk menemukan masalah yang membutuhkan solusi paling cepat ditemukan dalam kedekatan dengan akar. BSFS bekerja baik untuk masalah dengan data heuristik yang memadai, dan pemilihan algoritma pencarian yang tepat tergantung pada konteks masalah, ketersediaan memori, dan kecepatan solusi yang diinginkan. Maka seperti itu dari PPT ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.